wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Namatuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Ya, selamat datang kembali di channel kami Vicky Nafi'i tepatnya. Ya, pada pembahasan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik penting. Sebuah topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang masalah pemimpin. Bagaimana sih Islam memandang seorang pemimpin dan apa saja kriteria dari seorang pemimpin itu? Akhir-akhir ini banyak sekali permasalahan di negara kita ini terkait dengan pemimpin. Jadi di sini kami akan membahas sedikit tentang pemimpin menurut ajaran Islam. Wahai teman-temanku sekalian, apa sih pemimpin itu? Mari kita lihat, mari kita pelajari bersama-sama. Berbicara tentang pemimpin, kalau kita melihat konteks di dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci Al-Quran membahas tentang pemimpin. Bahkan di dalamnya juga membahas tentang kepala negara. Dalam Al-Quran sendiri ada tiga kata yang digunakan untuk menunjuk pemimpin atau membahas tentang pemimpin. Mari kita lihat. Yang pertama ada kata khalifah, yang kedua imam, yang ketiga ulil amri, atau ini dalam bentuk jamak. Kalau dibentukkan tunggal maka menjadi amir, itu dalam bentuk tunggalnya amir, dalam bentuk jamaknya ulil amri. Mari kita lihat apa itu arti khalifah. Khalifah terambil dari akar kata yang berarti di belakang. Jadi kalau kita berbicara tentang pemimpin, maka pemimpin itu harus ada di belakang atau harus mendorong masyarakat dari belakang. Yang kedua, imam. Apa itu imam? Imam itu terambil dari akar kata yang berarti dituju. Suatu contoh, saya beri ilustrasi contoh. Ketika orang itu memimpin sholat, maka itu dinamai dengan imam, karena yang di belakang itu mengikuti yang di depan. Ya, yang ketiga adalah amir. Apa itu amir, wahai teman-temanku? Amir itu pengertiannya diambil dari kata amara, di mana amir ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah menyuruh dan yang kedua adalah disuruh. Jadi amir di sini bisa berarti subjek dan juga bisa berarti objek. Subjek berarti artinya orang yang menyuruh. Kalau objek kita mengartikan itu orang yang disuruh. Jadi pemimpin itu secara garis besar tidak hanya menyuruh saja. Perlu kita garis bawahi, pemimpin secara garis besar tidak hanya menyuruh masyarakatnya saja, akan tetapi dia juga mau disuruh. Dan siapa yang menyuruh? Yaitu masyarakat. Atau dalam budaya kita bahasa Jawa, filosofi Jawa itu ada yang berkata seperti ini, kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Engarso sung tulodo, eng matya mangun karso, tutwuri handayani. Itulah kira-kira pemimpin secara gambaran umum. Wahai teman-temanku sekalian,
Kalau kita berbicara lebih jauh, kalau kita mau membahas lebih jauh di dalam kitab lembaran Al-Quran ini, kita akan menemukan kata khalifah, wahai teman-teman. Kata khalifah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itqala rabbaka lil malaikati inna ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Disebut juga dalam surat Shad ayat ke-26, wahai teman-temanku, yang berbicara atau bercerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Mari kita bacakan ayatnya. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, yang artinya sesungguhnya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Mari kita teliti dua ayat Al-Quran ini, wahai teman-temanku. Mari kita pahami. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, di mana dalam surat Al-Baqarah ini berbicara tentang penciptaan manusia. Di sini Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita teliti kata-katanya. Aku di sini kalau dalam bahasa Indonesia, kata aku berarti bentuknya tunggal. Jadi di sini kita itu boleh merencanakan atau berencana untuk mengangkat seorang pemimpin. Boleh-boleh saja kita mengangkat seorang pemimpin. Akan tetapi itu kita yang merencanakan sendiri. Jadi ayat ini berbicara dulu ketika awal mula penciptaan manusia, Allah berbicara kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dan Allah itu maha mengetahui. Jadi kita tidak tahu apa maksud Allah menciptakan manusia itu. Tapi jelas di ayat lain dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berbeda dengan ayat Shad yang ke-26 ini, wahai teman-teman. Apa bedanya ayat Al-Baqarah yang ke-30 tadi dengan ayat Shad ke-26? Mari kita lihat. Dalam ayat Shad, Allah berkata begini, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Di sini Nabi Daud sudah diangkat Allah menjadi seorang khalifah, karena dalam arti konteks ayat ini adalah sesungguhnya kami. Kalau di Al-Baqarah tadi aku, kalau di surat As-Shad ini sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah, penguasa, pimpinan di muka bumi. Jadi mengapa di sini Allah berkata kami dalam ayat Shad ini? Karena Allah sudah menjadikan itu. Dan kalau Tuhan sudah menunjuk dirinya sebagai kami, maka itu artinya ada keterlibatan pihak lain bersamanya. Kita mau punya rencana untuk mengangkat seorang pemimpin di sebuah negara, kita mau punya rencana siapa presiden, kita mau punya rencana siapakah bupati, kita mau berencana siapakah ketua dalam organisasi, kita mau berencana siapakah ketua dewan mahasiswa. Anda boleh merencanakan itu sendiri, akan tetapi kalau sudah mengangkat,
harus terlibat orang banyak. Jadi nanti siapapun pemimpinnya harus diangkat oleh orang banyak atau yang mewakili orang banyak. Lalu saya ingin berkata begini. Dalam surat Al-Baqarah tadi dijelaskan, ini ja'ilun fil ardi khalifata. Jadi khalifah ini ditempatkan Allah di bumi. Jadi perlu ada hubungan antara bumi itu dan khalifah. Jadi maksudnya begini. Dalam ayat ini konteksnya begini. Jadi perlu ada hubungan antara si khalifah itu dengan bumi di mana dia menjadi khalifah. Kalau kita atau Anda ingin mengangkat seorang pemimpin, ingin mengangkat seorang pimpinan, maka lihatlah hubungan keterkaitannya antara dia dengan bumi di mana dia tinggal atau di mana dia berada. Tapi di sisi lain, kita perlu ingat bahwa yang mengangkat seseorang menjadi khalifah itu adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam surat Shad itu kami. Jadi ketika kita berbicara dalam surat Al-Baqarah, di sini Allah yang mengangkat langsung khalifah itu. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang surat Shad, Allah sudah berkata kami, berarti ada keterlibatan seseorang di dalam Allah menentukan khalifah itu sendiri. Jadi pertanyaannya, lalu apakah ada tidak keterkaitan dengan Tuhan dan masyarakat? Apakah khalifah itu harus ada keterkaitan antara dirinya dengan Tuhan dan dirinya dengan masyarakat? Haruslah ada. Jawabannya haruslah ada. Kalau seorang pemimpin, wahai teman-temanku, tidak ada hubungan keterkaitan dia antara Tuhan, dirinya dengan Tuhan, ataupun dirinya dengan masyarakat, maka itu bukan dikatakan seorang pemimpin sejati. Jadi dari dua ayat tadi, seorang pemimpin harus ada keterkaitannya antara dia dengan Tuhan dan antara dia dengan masyarakatnya. Kalau tidak ada keterkaitan, maka tidak wajar orang itu menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, mari kita bahas atau mari kita lihat tentang ayat lain yang berbicara tentang pimpinan, tentang imam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang imam. Hal ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat ke-124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni ja'iluka linasyi imamam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam ingin supaya kedudukan ini berlanjut pada keturunannya. Jadi ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi seorang imam, dulu Nabi Ibrahim berdoa agar kedudukannya ini berlanjut pada keturunannya. Maka dia berdoa, Qala wa min duriyati Qala layana lu ahdi dolimin. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku ya Allah. Allah pun berfirman, janjiku ini tidak diperoleh untuk orang-orang yang zalim atau aniaya. Maksudnya di sini wahai teman-temanku, seorang pemimpin harus mempunyai kontrak dengan Tuhan atau memenuhi tuntunan Tuhan. Kalau Anda seorang pemimpin tidak memenuhinya, maka putus antara hubungan pemimpin itu dengan Tuhan. Selain itu, kalau dia tidak melaksanakan kontrak dengan masyarakat, maka putus hubungannya dengan masyarakat. Jadi
antara hablum minallah dan hablum minanas itu harus seimbang. Ketika ada orang yang ingin menjadi seorang pemimpin, kita juga tahu, wahai teman-temanku, kalau kita membaca sejarah atau sirah-sirah Nabi, kita tahu di sini sebelum Allah itu mengangkat Nabi Ibrahim. Jadi dulu sebelum Allah mengangkat Ibrahim menjadi seorang imam, beliau itu diuji terlebih dahulu. Apa ujian beliau? Apa kita ingat ujian terberat Nabi Ibrahim ketika beliau diuji oleh Allah? Yaitu ujiannya adalah ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, di mana beliau dulu memohon untuk memiliki anak, akan tetapi ketika anak itu sudah terlahir di dunia, di sisi lain Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi disitulah letak ujian Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi imam bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kita mau berkata, apakah wajar ketika seorang ingin jadi pemimpin atau diangkat menjadi pemimpin, apakah wajar belum dikasih ujian terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang pemimpin itu wajar menjadi pemimpin kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastilah kita mengetahui jawabannya sendiri. Contoh yang paling sederhana, wahai teman-temanku sekalian. Kalau ada orang ingin mengangkat dirinya atau mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin, kita lihat kehidupan sehari-harinya. Contoh yang paling sederhana, ketika dia sudah kawin, ketika dia sudah memiliki anak, kehidupan rumah tangganya itu bagaimana? Kalau dia tidak mampu memimpin anak dan keluarganya, bagaimana mungkin dia mampu memimpin orang dalam jumlah banyak? Bagaimana mungkin dia ingin memimpin sebuah negara? Bagaimana mungkin dia ingin memimpin sebuah kota? Bagaimana mungkin dia ingin memimpin desa dan yang lain sebagainya? Kalau dalam keluarga saja dia tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Kita lihat lebih jauh, wahai teman-temanku. Di sini Allah ketika mengangkat manusia, ketika mengangkat kita semua secara umum, kita semua tanpa kita sadari, kita semua ini adalah seorang khalifah. Walaupun dalam arti lain kita belum tentu menjadi khalifah yang diartikan sebagai penguasa, tapi sejatinya kita adalah seorang khalifah yang diberikan tugas-tugas, yang diberi tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ini adalah khalifah yang diberi tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Akan tetapi sebelum Allah memberi tugas-tugas itu, Allah menawarkan kepada seluruh ciptaannya. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata alas samawati wal ard wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa khalahal insanu innahu alana doluman jahulan. Artinya adalah sebelum Allah memberi tugas, Allah mengamanatkan. Artinya di sini sebelum Allah memberi tugas itu semua, Allah itu mengamanatkan kepada langit, kepada bumi, kepada tumbuh-tumbuhan untuk mengemban suatu amanat yang diberikan Allah kepada mereka semua. Jadi dulu Allah sebelum menciptakan itu memberikan sebuah pertimbangan, memberikan sebuah amanat. Allah mengamanatkan kepada langit, kepada bumi, kepada tumbuhan, kepada manusia. Siapakah yang mampu mengemban amanat itu? Bumi, langit, pohon tidak berani mengambil
tugas atau beban itu karena mereka khawatir mereka tidak mampu untuk memikul beban itu. Akan tetapi di sini manusia berani mengambil itu. Dikatakan di sini wa hamalahal insanu innahu ana doluman jahula. Akan tetapi manusia berani mengambil beban tugas itu, berani mengambil amanat itu. Sungguh manusia itu adalah orang yang bodoh lagi zalim. Jadi di sini kalau kita berbicara seorang pemimpin, ketika seorang pemimpin sudah diangkat oleh rakyat, ketika para pemimpin sudah diberikan amanat oleh rakyatnya atau bahkan diberikan amanat oleh Allah, akan tetapi pemimpin itu tidak mampu menjalankan amanatnya, maka bisa dikatakan pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim dan pemimpin yang bodoh menurut konteks ayat Al-Ahzab ini. Jadi dalam surat Al-Ahzab ini jelas dijelaskan bahwa dulu sesungguhnya Allah itu telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, gunung-gunung, tumbuhan, maka semua enggan memikul beban amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Akan tetapi dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah amat zalim dan amat bodoh. Jadi di sini bisa kita ambil sebuah pelajaran. Ketika ada seorang pemimpin yang ingin mengambil amanat atau ingin memimpin sebuah negara, memimpin sebuah desa, memimpin sebuah kota atau apalah itu, ketika dia sudah berani menjadi pemimpin, dia harus tanggung resiko dan konsekuensinya. Dan kita sebagai orang yang memilih seorang pemimpin, kita juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita memilih seorang pemimpin yang nantinya akan menimbulkan kerusakan di negara kita ini. Jadi untuk itulah pentingnya di sini memilih pemimpin yang baik menurut aturan Al-Quran. Lebih jauh teman-temanku, mari kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73. Allah berfirman seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'imatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Jadi artinya di sini, dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Pemimpin itu bukan hanya mampu untuk menjelaskan saja. Jadi ketika ada seorang pemimpin, dia itu pandai berbicara, dia itu pandai dalam segala hal untuk berdebat ataupun berbicara kepada para masyarakatnya. Akan tetapi pemimpin itu tidak mampu menghantarkan masyarakatnya untuk dalam mengadakan masyarakatnya itu ke dalam perintah Tuhan atau mengantarkan masyarakatnya itu menuruti perintah Tuhan, maka itu bukan dikatakan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu tidak hanya bisa berbicara saja, akan tetapi juga mampu membimbing masyarakatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat, kalau seorang pemimpin itu tidak ada hubungan baik dengan Tuhan, maka itu bukan pemimpin yang baik. Kalau ada seorang pemimpin yang dia itu tidak hubungannya itu tidak baik dengan para masyarakatnya, seperti yang saya singgung di awal, maka itu bukan dikatakan sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak hanya apa istilahnya,
kalau kita berbicara seorang pemimpin, itu identik dengan orang yang memerintah atau orang yang pandai berbicara. Tapi tidak itu yang dimaksudkan. Seorang pemimpin harus bisa membaur dengan rakyat, dengan masyarakatnya. Seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah sulitnya ketika orang ingin menjadi seorang pemimpin, dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di hari akhirat. Karena setiap dari diri manusia adalah seorang pemimpin. Apalagi seseorang yang memimpin sebuah negara, seseorang yang memimpin sebuah kota. Jangankan negara atau kota, seseorang yang menjadi seorang pimpinan di desa pun itu akan dimintai dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Tidak hanya itu, pimpinan dalam keluarga pun, kepala rumah tangga, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tidak hanya itu, memimpin diri sendiri pun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, karena sejatinya kita adalah seorang pemimpin, kita adalah seorang khalifah yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang sangat sombong, pemimpin yang seolah-olah dia itu benar sendiri dan yang lainnya, para rakyatnya itu salah. Ketika dia sudah menerima jabatan tinggi, maka dia melupakan rakyatnya. Ketika dia sudah menerima jabatan dan pangkat tinggi, dia melupakan keesaan Tuhan. Maka disitulah ketika Allah menurunkan azab, atau ketika Allah menurunkan sebuah musibah, maka janganlah kita sekali-kali mengeluh, karena bisa saja ada yang salah dalam hal kepemimpinan di negara kita ini. Ingat cerita Fir'aun? Fir'aun diceritakan dalam Al-Quran, dia adalah makhluk yang paling rendah di mata Allah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia menjadi seorang pemimpin, tapi dia tidak mampu menjaga hubungan baik dia dengan Tuhan. Ketika Nabi Musa sudah membawakan ajaran keesaan Tuhan kepada dia, akan tetapi dia malah tidak mau menuruti ajaran Nabi Musa, malah dia mengaku Tuhan. Disitulah kemurkaan Tuhan datang, dan disitulah Allah menenggelamkan Fir'aun. Jadi kalau kita simpulkan semuanya dari awal sampai akhir, baik teman-teman, terkait seorang pemimpin, apalagi negara kita ini butuh seorang pemimpin yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jadi kalau kita simpulkan adalah pemimpin itu tidak hanya memerintah saja, dan pemimpin itu kalau ada di depan itu harus sebagai teladan. Kita sepakati poin pertama. Dan kalau pemimpin itu harus ada di belakang sebagai pendorong. Dan pemimpin itu harus ada di tengah-tengah. Pemimpin harus selalu memikirkan dan harus selalu memikirkan nasib dari para masyarakatnya. Jadi dia bukan pandai memerintah saja, tapi juga dia harus diperintah. Dan yang memerintah itu adalah para rakyatnya sendiri. Jadi pemimpin itu tidak enak-enakan saja, teman-teman. Ketika dia sudah mendapatkan jabatannya sebagai seorang pemimpin, tapi dia lupa akan masyarakatnya. Dia lupa akan bagaimana dia dulunya diangkat menjadi seorang pemimpin. Jadi di sini kita ketika ingin memilih atau mengangkat seorang pemimpin, kita harus lihat bagaimana dia hidup, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Kita harus perhatikan betul-betul itu. Jangan sampai kita memilih seorang pemimpin tapi kita tidak tahu bagaimana sifat dan karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Akan sangat berdosa kita memilih seorang pemimpin yang nantinya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Karena
Ketika kita memilih seorang pemimpin dan pemimpin itu malah menyelewengkan kewenangannya, maka kita juga akan ikut menanggung dosa. Ini kelihatannya sepele ya teman-temanku. Akan tetapi kalau ini sudah dikaitkan dengan agama, maka ini akan menjadi sangat fatal sekali. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya nanti. Semoga negara kita ini diberi pemimpin-pemimpin yang amanah dengan tugas-tugasnya. Semoga negara kita ini selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah sangat miris sekali kejadian-kejadian akhir ini yang menimbulkan sebuah perpecahan antar umat beragama Islam. Apakah kita mau negara kita ini hancur hanya karena pemimpinnya tidak mau amanat, tidak mau mengemban amanatnya dengan sebaik-baiknya? Ya mungkin cukup sampai di sini wahai teman-temanku pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita bisa memandang dan kita bisa menentukan pimpinan itu menurut syariat ajaran Islam. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.